Nah, jadi ini Eyang Blangkon, anak-anak yang lagi magang di sini. Ayo Rek, ini mumpung ada Eyang Blangkon ini, kalau ada pertanyaan langsung aja monggo ditanyakan. Saya mau Ya. bertanya. Nah, Ya, gini Eyang, kan kemarin Eyang menjelaskan tentang PC workstation. ya. Nah, PC workstation itu apakah bisa buat gaming Eyang? Oh gitu. Oke. Ya. Ini ya, yang calon-calon trainer itu nanti itu. Iya, ini ada 6 ini. Ya. Oke, ya. Kita mulai aja langsung ya di sini ya. Kita video aja sekalian biar semuanya tahu gitu. Oke. Jadi ingatlah gini, PC workstation itu adalah PC yang berperforma tinggi, kinerjanya tinggi. Dia itu khusus dirancang untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Ya, pekerjaan profesional yang sangat berat dan kompleks. Jadi prinsipnya dia untuk kerjaan-kerjaan yang ekstrim berat seperti itu. Nah, patut kamu ketahui bahwa di sini PC workstation itu menggunakan prosesor yang memang sengaja dirancang untuk workstation. Jadi bukan prosesor biasa itu. Coba bayangkan aja, dia memiliki core yang sangat banyak dan kapasitas RAM-nya, memorinya itu tinggi. Bayangkan aja, contoh ya yang AMD itu, yang AMD Ryzen Threadripper Pro 995WX, sampai hafal saya itu. Dia memiliki 96 core dan terdiri dari 192 thread. Contoh lagi yang buatan Intel itu ada Intel Xeon 698X. Sama, ini jumlah core-nya itu ada 86. Ada 172 thread. Mari kita ingat-ingat itu. Apa ada prosesor desktop maupun laptop yang jumlah core-nya, RAM-nya nanti sebesar itu? Nggak ada tuh. Kalau yang AMD tadi itu mampu menampung RAM maksimal 2 terabyte. Sedangkan yang miliknya Intel tadi 4 terabyte. Kalau komputer-komputer biasa, seperti komputer yang untuk gaming ya, atau untuk apa saja yang desktop maupun laptop, itu paling tinggi RAM-nya itu yang saya tahu itu 32 GB ya, 64 GB mungkin itu paling tinggi. Ini tera loh ya. Kalau 2 tera berarti kan 2000 GB. Kalau 4 tera itu 4000 GB. Nah, kalau kamu sudah tahu dia core-nya begitu banyaknya, RAM-nya begitu gedenya, artinya kalau dia digunakan untuk gaming, ya pasti bisa. Ya, tapi kebalik kalau miliknya workstation untuk kerja berat yang seperti saya ceritakan tadi, kemudian kamu pakai komputer gaming, ya nggak mampu. Bahkan kalau kamu pakai workstation ini, bisa loh bermain game ya yang berat gitu sambil live streaming, nggak masalah. Karena core-nya yang besar tadi. Namun sekarang pertanyaannya begini, kalau digunakan game apa sebagus itu? Enggak ya. Jadi contohnya untuk workstation itu biasanya dia menggunakan kartu grafis eksternal, biasanya dia menggunakan itu. Nah, kartu grafis eksternalnya itu memang didesain khusus. Dia ditujukan pertama kali itu untuk akurasi kerja, untuk akurasi visual, kestabilan daripada tampilan. Itu tujuan utamanya. Dan dia itu memiliki frame rate yang rendah. Dia nggak perlu yang tinggi-tinggi, asalkan dia stabil. Ya, di situ untuk akurasi kerja tadi, akurasi visual. Kemudian layar monitornya itu kecepatannya, jadi refresh rate-nya juga rendah. Biasanya 60 Hz kayak begitu. Sedangkan kalau untuk gaming itu kan dibutuhkan kartu grafis yang frame rate-nya tinggi. Dan monitornya itu yang refresh rate-nya juga tinggi. Nah, kalau kalian gunakan kartu grafis semacam ini di game itu seperti yang tinggi kayak gitu, bagus. Tapi kalau di workstation enggak. Kartu grafisnya itu kayak gitu grafikatnya. Sehingga kalau dibuat game berat gitu, jalan sih jalan, tapi tidak akan sebagus seperti yang komputer yang didesain khusus untuk gaming. Karena kartu grafisnya apa tadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sisi lain kayak begini,
Kalau di workstation itu prosesornya, core-nya itu kecepatan core per core-nya itu rendah, ya nggak kayak di PC gaming. Kalau yang untuk gaming itu prosesornya pasti core-nya ini lebih tinggi, frekuensinya, clock-nya lebih tinggi. Memang untuk game itu butuh clock yang tinggi. Nah, sedangkan yang di workstation tadi tidak setinggi yang ada di gaming. Jadi faktor pertama ya di sini ya, dia kurang bagus. Maksudnya itu masih lebih bagus pakai komputer yang didesain untuk game, untuk gaming ya. Itu faktornya gini. Satu, kecepatan daripada prosesornya, frekuensinya. Ya, itu kalau di workstation itu nggak setinggi seperti yang ada di gaming. Kemudian faktor kedua, kartu grafisnya desainnya beda. Kalau untuk gaming itu harus yang memiliki refresh rate yang tinggi, kemudian layarnya refresh rate-nya tinggi, kayak begitu. Sedangkan di workstation tidak semacam itu. Tapi intinya kalau dibuat untuk game, untuk gaming, pasti bisa. Ada lagi pertanyaan? Sudah yang itu aja. Ya, ada satu lagi nih ya. Saya kasih tahu kalian. Kalau kalian misalnya bertanya gini, kalau begitu enak beli yang workstation dong, Pak. Bisa untuk game juga, walaupun nanti tidak sebagus seperti yang itu. Kalau saya ganti kartu grafisnya kan bisa, ya bisa-bisa aja. Tapi yang harus kalian catat di sini, kalau tujuannya hanya untuk game, kenapa harus beli workstation? Karena untuk yang workstation harganya selangit. Ya, ya mending kalau memang tujuannya untuk game-game aja gitu. Ya, kecuali kalau kalian begini, enggak kok Pak, saya suka ngegame, tapi saya itu juga sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat Pak. Seperti kayak rendering 3 dimensi, kemudian penyuntingan video yang skala industri 3 dimensi, dan menggunakan resolusi yang sangat tinggi, dan lainnya untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Dan saya juga suka ngegame, ya udah pakai workstation enggak apa-apa. Tapi yang penting duit lu. Nah, ya. Maka saya sarankan begini, kalau tujuannya hanya untuk ngegame ya beli aja yang gaming, harganya lebih murah, dan karena ada desain khusus untuk itu, ya sudah beli yang itu aja. Jangan yang workstation. Tapi kalau tujuannya seperti tadi, Pak saya juga sambil live streaming, sambil ini, ya sudah. Workstation, ya jawabannya. Tapi itu mahal loh. Ya. Ini sudah ada yang menikah belum? Belum. Nah, besok kalau menikah minta mas kawin workstation ya. Saya rasa cukup ya? Iya, cukup. Ya cukup ya. Nanti kita lanjut di dalam aja. Nanti akan saya buatkan video khusus untuk penjelasan tentang workstation dan PC gaming ini. Iya. Ya, silakan kalian nanti lihat. Oke? Iya. Ya, yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.